Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita membahas tentang musyarakah. Arti kata dari musyarakah itu sendiri menurut beberapa buku adalah bercampur, seperti halnya dengan masyarakat. Bercampur, tapi menurut bahasa IIOFI itu merupakan partnership secara komersil. Bank syariah sebagai pemilik modal bekerja sama dalam suatu usaha. Nah, modal di sini bukan hanya dana. Kalau dana itu mudharabah. Jadi modal itu bisa berupa dana, bisa berupa aset, ya, karyawan atau reputasi. Asetnya itu seperti kendaraan, properti, mesin. Kalau karyawannya tentunya karyawan dengan keahlian yang sangat tinggi atau keahlian yang sangat khusus, yang sangat baik. Kalau reputasi berupa nama baik atau goodwill. Nah, kondisi kerjasama musyarakah ini, jadi jumlah modalnya itu bisa di bawah 20%, bisa antara 20 sampai 50%, bisa di atas 50%. Ini konsekuensinya kepada aspek yang lain ya. Aspek yang lain itu kalau menurut akuntansi, kalau di bawah 20% itu metodenya metode investasi. Kalau sampai dengan 50% itu metode penggabungan usaha. Kalau di atas 50% itu akan menjadi anak perusahaan. Jenis-jenis musyarakah ini kalian mesti pelajaran nih. Mesti pelajarin, ada banyak ya. Menurut PSAK cuma ada 2, permanen dan menurun. Menurut bukunya akuntansi keuangan syariah ada mutanakisoh, ada mudharabah. Menurut EOFI ada al-milk, ada al-uq, ada abdan, wujuh, inan, mufawadah, dan ini yang harus kalian pahami. Nah, ketentuan pada musyarakah ya, kedua belah pihak maksudnya bank syariah dengan perusahaan mitra. Kalau musyarakah tanpa ada bank syariah itu tidak terkait sama mata kuliah ini. Misalkan PT Mercu Buana bekerja sama dengan PT Bluebird Indonesia contohnya, itu nggak ada bank syariahnya, itu bukan hal yang dibahas di perkuliahan kita ya. Kemudian tiap pihak ya, bank syariah dan PT UMB punya wewenang dan tanggung jawab yang sama. Kemudian keduanya juga punya resiko usaha yang sama. Jadi tiap jumlah modal yang dimasukkan ke dalam musyarakah bisa hilang kalau tidak di manajemennya dengan baik ya. Pembagian usaha, hasil usaha juga ditentukan berimbang. Berimbang itu tidak berarti sama ya. Misalkan 50-50, 25-25, tidak seperti itu, tetapi sesuai ketentuan yang disepakati bersama. Dan ketentuan pada musyarakah ini juga dengan waktu yang terbatas. Bisa pendek, setahun, 2 tahun, bisa panjang, sampai 5 tahun. Nah, model penyertaan modalnya itu ya, kalau sebagai dana pembiayaan ya, atau sebagai saham itu akibat pada pendapatan. Jadi kalau modelnya sebagai pembiayaan jangka pendek dan jumlahnya di bawah 50%, di bawah 20%, hasilnya akan didapat berupa bagi hasil. Tetapi kalau sampai 50% nanti ada ketentuan minority interest pada penggabungan usaha. Cuman kalau di atas 50% akan mendapatkan dividen. Ya, jadi pemilihan kata-kata pada perjanjian itu akan mempengaruhi hal-hal di berikutnya. Nah, contohnya penyertaan harta seperti gedung ya atau mobil pada satu unit usaha. Itu nanti biaya depresiasinya akan dibagi ke siapa. Atau penyertaan karyawan ahli sebagai direksi atau komisaris yang menjalankan fungsi perencanaan atau pengarahan atau pengawasan. Jadi bukan fungsi manajerial ya. Kalau manajerial itu nggak bisa
waktunya dibagi-bagi ke beberapa perusahaan. Atau penggunaan nama baik Bank Syariah sebagai merek dagang pada usaha bersama tersebut. Contohnya ya, Bank BMX Syariah bekerja sama dengan PT UMB membeli gedung setinggi 6 lantai di Meruya. Nah, kalau ini contoh dari musyarakah mutanakisah. Ya, jadi nanti di akhir ke tahun kelima ya, PT Bank BMX Syariah akan menarik kepemilikannya di kepemilikan gedung tersebut. Nah, di dalam contoh musyarakah ini, misalkan diberikan hak kepada PT BMX Syariah selama 5 tahun, ya 75% dari hasil sewa ruangan sebesar gedung itu 75%-nya untuk BMX Syariah. Karena apa? Karena nama besarnya lebih dominan. Ya misalkan kalau kita gedungnya atas nama gedung BMX Syariah, itu orang akan menarik untuk menyewa di situ. Terus kemudian pada kerjasama di situ, contohnya ya Bank BMX Syariah mendapat hak untuk menempati lantai dasar untuk cabang bank tersebut. Karena kan memang umumnya kalau bank itu adanya di lantai dasar, jarang yang ada di lantai 40 atau lantai 50. Itu biasanya back office ya. Contoh yang kedua ya, Bank BMX Syariah bekerjasama dengan Yayasan UMB untuk menjalani atau mendirikan kuliah jurusan Magister Keuangan Syariah. Ya. Misalkan dalam kerjasama itu ditentukan BMX Syariah akan membiayai semua kebutuhan dan operasional dengan maksimal 15 juta per tahun. Ya. Nanti hasilnya apa? Hasilnya nama baik lagi. Jadi namanya akan seperti contohnya BMX UMB School of Syariah Finance. Kemudian keuntungan bagi BMX Syariah apalagi misalkan 25% pengajarnya harus dari BMX Finance Syariah dan lulusan program tersebut wajib bekerja setahun di BMX Syariah. Dan kerjasama tersebut ada batas waktunya misalkan selama 10 tahun. Demikian penjelasan. Dan untuk penjelasan akuntansi syariahnya dosen tidak membahas melalui